manusia, mulai ujung rambut bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungkak, manusia, tapi hakikatnya bukan manusia. Maka mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-16 Radar Malang ini mampu menjadikan seluruh pembaca pelanggannya menjadi manusia yang benar-benar manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Jamaah sekalian, makhluk Allah itu banyak. Ada makhluk yang punya akal, nggak punya nafsu, namanya malaikat. Ada makhluk yang punya nafsu, nggak punya akal, namanya binatang. Lah manusia ini lengkap, ya punya akal, ya punya nafsu, ya dikasih nafsu, ya dikasih akal. Pelunga-pelunga ngerungokno tagak ya. Pertama, ada makhluk itu yang punya akal, nggak punya nafsu, namanya malaikat. Karena malaikat nggak punya nafsu, hanya punya akal, sehingga semua malaikat itu cerdas. Nggak ono malaikat semodel oon ngono, nggak ono. Karena akal malaikat itu untuk menampung firman, untuk menampung wahyu, sehingga cerdas. Dan karena malaikat gak punya nafsu, maka malaikat gak pernah keliru, malaikat gak pernah salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Atas perintah Allah malaikat itu hanya taat dan taat, patuh dan patuh, tunduk dan tunduk, tidak pernah melakukan pelanggaran. Malaikat itu nggak pernah dosa. Anda pernah dengar malaikat main biliar, malaikat karaoke, malaikat tombok togel? Nggak pernah. Karena malaikat nggak punya nafsu, sehingga malaikat nggak pernah dosa dan malaikat nggak pernah keliru. Nggak ada ceritanya malaikat Jibril korupsi ayat. Diperintah sama Allah, ini Jibril ayat sampaikan kepada Rasul. Begitu dilihat ayatnya bagus, wah nggak usah disampaikan, ambil sendiri. Nggak ono. Malaikat Mikael nggak pernah salah bagi rizki untuk A salah sasaran ke B, rizki untuk B keliru ke C, nggak pernah. Yang sering salah itu panitia pengajian. Bagiannya mau balik utama dikeno ganjel. Nah, ini saya sampaikan biar nggak keliru loh Pak Direktur. Orang itu kalau emang sudah dijatah jadi orang kaya, rezeki banyak, sama malaikat Mikael juga dikasih banyak. Kalau emang jatahnya melarat, bagiannya didik, yuk dikai didik. Sehingga kita nggak bisa ngomong asal mau kerja keras pasti dapat duit banyak. Kalau kerjanya nggak keras nggak bisa dapat duit banyak. Belum tentu. Ada orang itu kerjanya keras banget tapi dapat duitnya sedikit, tukang ngedos, keras pol, tapi dapat duitnya cuma sedikit. Ada yang kerjanya nggak keras tapi dapat duit banyak. Contohnya Anwar Zahid, tukang syuting ini, gondong nginceng tok, ngintip tok oleh duit akeh kok. Di daerahnya Pak Rektor di Tuban banyak pegunungan. Itu ada orang yang kerjanya keras banget. Ambil batu, bukan batu akik, batu pegunungan besar-besar pakai gergaji, kruk, keras banget kerjanya. Kering itu sak neker-neker. Petentengan, gelodak. Sehari paling mentok dapat 150.000. Ada yang kerjanya nggak keras, ambil batu kecil dapat 25 juta. Emang yang diambil kan batu ginjal. Ngono. Malaikat Israel nggak mungkin salah cabut nyawa. Ini belum saatnya mati dicabut duluan nyawanya. Nggak, malaikat itu nggak pernah keliru. Sesuai dengan instruksi, sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak bisa diundurkan, tidak bisa ditunda. Belum saatnya kok dicabut, nggak ada. Misalnya Pak Rektor jatahnya kok 3 tahun lagi, umpama ya 3 tahun lagi, seret gitu. Nah Pak Direktur misalnya kok 2 bulan lagi, misalnya ya 2 bulan lagi, seret gitu. Nah tukang syuting itu nanti malam jam 7, ya nanti malam jam 7
Saya juga gitu, misalnya saya dicabut nyawanya kok 90 tahun lagi. Ya nunggu 90 tahun lagi, seperti itu. Masa karepku tuh mesti ngomong aku gue. Dan karena malaikat itu tidak punya nafsu, sehingga malaikat itu tidak pernah keliru, tidak pernah melakukan dosa. Hoi, hoi, malaikat itu loh ketok bokong kau, podi ora kudu mlaku, biasa, biasa. Nggak ada nafsu, sehingga nggak pernah gojlok-gojlokan, itu nggak pernah. Udah ngerti tugas masing-masing. Jibril bagian penyampai wahyu, Mikael pembagi rizki, Israel pencabut nyawa, Israfil peniup sangkakala. Itu nanti kalau sangkakalanya udah ditiup, kiamat. Nah, iki aku oleh bocoran. Temen, iki trompete Israfil wis demut. Ngomong kok gak percaya sih. Temen ini bocoran ini. Wis dimut, cuma gorong disebul. Kemarin yang sempat ada fenomena katanya bumi trompet dari atas langit, itu hanya fenomena alam aja. Tapi yang jelas wis dimut. Embut diomongi teman-teman. Garinya bule tok. Lah itu nggak ada malaikat kok gojlok-gojlokan saling iri, ndak. Wis ngerti tugasnya sendiri-sendiri. Misalnya malaikat Jibril lagi jalan ketemu Israfil bawa trompet, ya ndak digojloki. Hei Israfil kok bawa trompet, kate tahun baruan ndi ndak. Wis ngerti tugasnya masing-masing. Tapi malaikat itu melakukan ibadah sebaik apapun, amal sebaik apapun, nggak dapat pahala. Kenapa? Orang dia nggak punya nafsu, nggak ada tantangannya. Malaikat bagus, malaikat baik, taat ibadah wajar, nggak ada nafsunya, nggak ada penghalangnya, nggak ada rintangannya. Lah kalau penjenengan semua ini loh, dikai nafsu neng iso ngalahno, iso taat, iso ibadah, lebih hebat dari malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga malaikat itu ibadah sebaik apapun nggak dapat pahala. Karena malaikat itu ibarat lomba, dia bukan peserta, dia hanya panitia. Panitia ya gak mungkin oleh hadiah. Panitia. Hui. Ada lomba lari, dia bukan peserta, dia panitia. Nemelu melawayu nete ambek nyenteng. Meskipun sampai finish paling depan sendiri ya nggak dapat hadiah. Oke. Ada lagi makhluk punya nafsu, nggak punya akal. Namanya binatang. Binatang itu punya nafsu tapi nggak punya akal. Karena binatang nggak punya akal, hanya punya nafsu, sehingga di dunia binatang tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Mulai dulu sampai sekarang, sampai kapanpun binatang yus pewanggah pancet cet ngono iku. Kon nggih pakaiane ndak iso. Sampeyan tahu lho ana pedet katokan. Jadi dunia binatang itu mulai dulu sampai sekarang, sampai kapanpun nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Suruh baca juga nggak bisa. Tapi yang untungnya kewan nggak iso moco. Umpama kewan iso moco mesake, kasihan. Misalnya kambing nang iso moco. Sakno ana wedhus tepak mlaku-mlaku lewat ngarepe warung, ana tulisan wedhuse iso moco. Nah tulisane ngene, jual sate kambing muda. Wedhuse gak nangis. Iku aku sing ngate diadat-adat. Jadi kewan nih kon Facebookan ya ndak iso. Boleh mahasiswa yo semakin ana sing tahu Facebookan sampai garangan. Tidak ada kemajuan karena nggak punya akal. Mulai dulu ya kayak gitu, makanannya ya mentahan kayak gitu. Sapi itu mulai dulu makanannya ya rumput mentah. Dia suruh ngolah nggak bisa, nggak pernah bisa berpikir wah sekali-kali bikin sop damen, apa tongseng tebon, nggak bisa. Karena nggak ada akal, hanya ada Allahumma sholli ala Muhammad. Jemaah sekalian, mohon maaf kalau saya ngomongnya agak cepat karena waktunya sangat mepet banget. Yakin sing rewel gak melok urun. Mesti bayari letau menang kabeh. Karena binatang itu hanya punya nafsu, nggak punya akal, sehingga dalam dunia perkewanan nggak ada aturan, nggak ada undang-undang, nggak ada perda. Juga nggak ada agama. Nggak percaya ketemu kiri takonono, kiri agamamu apa? Nggak ada agama, sehingga nggak ada sanksi, nggak ada hukuman. Senak
senakal apapun binatang itu ya nggak dosa. Oh, nggak ada aturan, nggak ada agama. Ono lanangan wedhus ketemu wedokan wedhus langsung celingkrik pluk-pluk biasa. Ya nggak ada aturan. Halo, sama nih guru orang tagan wedhus lanang kencing tur, habis itu nggak cewek ya nggak dosa, gobek notok sret wes. Ngono iku saiki arek-arek tiru ngoyo yo mek tur Mario gak ada cewek gawe obat, maksudnya obat abit itu loh. Rumangsane nek diobat abitnya harus resik terus suci. Ini sekarang malah ada ilmu baru namanya ilmu tutul. Jadi arek-arek mari nguyo tur gak ada cewek tutul-tutulno cagak listrik. Makanya akeh sing tayengen ngono. Akehan ditutuli arek-arek. Sedang gendak. Binatang itu hanya punya nafsu, nggak punya akal, sehingga nggak ada aturan. Oke. Lah sekarang manusia itu dikasih akal, juga dikasih nafsu, sehingga kalau akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Karena akalnya bisa divariasi dengan keindahan nafsunya, dimodifikasi dengan keindahan nafsunya, dihias dengan keindahan nafsunya. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, kalau nafsu manusia yang justru mengendalikan akalnya, nafsu yang mengalahkan akalnya, maka manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Kenapa? Kaget? Anjing tak sengaja, gue. Apaan kaget? Mesti kemungkinannya 3 hal. Kalau ndak ngelamun, ngantuk, atau kemungkinan yang ketiga, terpesona memandang aku. Nah, gak ngono, gak kira kaget, nyatanya sih nondukur juga kaget. Konsentrasi. Halo. Tak ulang. Manusia itu kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, lebih hebat daripada malaikat. Malaikat bisa taat itu wajar, nggak ada nafsunya, tapi manusia kan dikasih nafsu, dan akal manusia divariasi dengan keindahan nafsunya. Anda saya kasih tahu, malaikat itu kalau ibadah monoton, malaikat itu kalau baca Quran sama semua, ya kayak gitu, lagunya sama semua, modelnya podo kabeh, sak motif. Iya, malaikat itu kalau zikir ya sama semua, kalau sholawat sama semua seragam. Disuruh pakai lagu yang gini macam-macam enggak bisa, itu malaikat. Kalau kita kan enggak. Coba baca Qurannya orang Arab sama baca Qurannya orang Malang, sama apa beda? Beda. Baca Fatihahnya Imam Masjidil Haram sama baca Fatihahnya Imam Masjidil Dinoyo, sama apa beda? Jelas beda. Adzan Arab sama adzan Malang beda. Manusia itu indah kok. Kalau adzan Arab itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, beda-beda model Jakartaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Model Bojonegoroan beda lagi, nadanya khas Bojonegoro itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Model Malang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pas yang adzan orang tua. Karena yang muda nggak ada yang mau adzan. Manusia ini indah kok. Iqomah lagunya beda-beda. Orang Amerika itu kalau iqomah mau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jepang beda lagi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Jepang itu nggak bisa bilang L.
L itu jadi R semua. Hayya rasurah, hayya farah. Beda diomongin kok. Aku wis tau merono ning Jepang, nggak bisa dia bilang L itu nggak bisa, jadi R semua. Iqamah model Surabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ono. Bojonegoro beda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Beda. Kadoan malah. Kalau kampus Yunismas ini nggak ono komat, nggak ono sholat jamaah. Siapa ngomong ngenyek? Orang dinyek itu kalau orang cerdas, termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Aku dinyek gak iso ngaji, tak belajar ngaji terus, tak kalah no sing ngenyek. Adik dinyek gak tahu jamaah, mulai besok masjid Yunisma penuh beleduke. Nah, ngono. Jadi uang dinyek, uang nesu, dinyek marah, cemen. Orang-orang sukses itu rata-rata semua pernah dihina, pernah difitnah, pernah diinjak-injak. Rata-rata seperti itu. Iso jadi direktur yang kita moro-moro celingkrik jadi direktur. Asalnya dia keluyuran blusukan jadi wartawan sih kok. Ngono kok. Ya tau dilok-lokno wong barang ngono kok. Ya jadi rektor yang kita moro-moro jadi rektor. Asalnya yo kuliah sih kaya sampean ngono kok. Nanti sing kuliah. Oke, jadi kalau malaikat itu monoton semua. Baca zikir, malaikat la ilaha illallah, lagunya podo kabeh, semua sama. Kalau kita manusia kan enggak. La ilaha illallah iso model-model, tergantung untuk apa dulu. Kalau untuk takbiran, lagunya harus syahdu, menyentuh kalbu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Takbiran. Kalau zikir selesai sholat, lagunya beda lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda-beda. Kalau untuk tahlil beda lagi. La ilaha illallahnya. Tahlil lihat-lihat. Kalau yang undang orang kaya berkata gede yang mantap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak gone wong gak duwe berkata gepen ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal sama-sama la ilaha illallahnya. Ada lagi la ilaha illallah yang lagunya kayak gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Khas untuk mayit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lagunya beda, ono sambutane. Jamaah sekalian, mari jenazahnya Pak Direktur Radar malam ini. La ilaha illallah. Ya sapa-sapa ya arep dadi jenazah lho kok bingung tuh. Santai ae, biasanya yang dipakai contoh itu duluan. Duluan dipakai contohnya. Duluan masuk surganya. Amin. No, sing guyu mati sik. Padahal sama-sama la ilaha illallah. Beda. Malaikat itu kalau baca sholawat semua sama. Kalau kita kan enggak. Indonesia ini top masalah sholawat. Banyak grup sholawat sing mania, mafia, mania. Wakeh.
Sholawat yang Indonesia ini gak cuma Allahumma sholli tok. Sholawatnya wong Arab ini Allahumma sholli. Indonesia yang no sholawat yang padang bulan, padange koyo rino ditabui karo terbangan. Malaikat apa iso kon terbangan? Gak kira iso. Rembulane sing awe ono bulan awe-awe ini kan Indonesia. Rektor ini ngarah tuh mikir. Padahal wis rektor we. Apa maneh potonganmu sing ngoon-ngoon ngene. Subhanallah. Aku cuman waktunya setengah jam kok. Apa? Manusia ini luar biasa. Hebat. Bayari lah. Apa? Bayari kaya roh ae. Larang ini tergantung barang toh. Jarene wong Jawa rupa nggawa rega. Apa saja itu kalau biasa ya murah, kalau luar biasa ya mahal. Baju itu loh kalau kainnya kain biasa harganya murah, ayo toh nyaut kok. Tapi baju kalau kainnya luar biasa harganya penuh. Akeh kok waktu biasa kayak koral dilus ya murah. Tapi akeh bahan waktunya luar biasa harganya mahal. Kendaraan biasa murah, kendaraan kok luar biasa mahal. Wong wedok yang ngono, wong wedok kok mereknya biasa harganya murah, mereknya luar biasa harganya mahal. Kiai ceramah yang ngono. Kalau ceramahnya biasa ya anak ceramah luar biasa. Nah, aku ini termasuk biasa atau luar biasa? Nah, berarti di lu ae wong biasa. Kebiasaan. Di luarnya kebiasaan. Wes kadung. Di lu ae kok. Malaikat itu kalau baca amin ya sama semua, amin itu sama. Makanya kalau Anda baca amin pas membersamai atau membarengi aminnya malaikat itu mustajabah, mandi. Nah, terus aminnya malaikat itu bagaimana dan kapan? Nah itu yang saya nggak tahu. Nah aku kalau nggak tahu yang ngomong nggak tahu, nggak ngerti ngomong nggak ngerti, nggak roh ngomong nggak roh, mau kon kemeruh. Kadang ono dosen gak ngerti ngomong ngerti ya. Sampai mahasiswa ini ku mikir gak tuk nganti mbeluk. Ya apa karepe dosen sing diterangno rumus ora jelas. Dosen ini pura-pura dadi wong pinter. Padahal asline ora paham. Mahasiswa ini mikir nganti mbeluk. Nah, akhirnya ruangan ya sangit kabeh. Perkara sing bingung dosen ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau saya nggak ngerti, ngomong nggak ngerti aku. Gak ngerti. Yang jelas ketika amin kita bersamaan dengan aminnya malaikat itu diijabahi sama Allah. Sayangnya aku belum dapat bocoran. Yang jelas aminnya malaikat itu semua sama. Iwan Fals ngajak jotosan sampai aku ini. Lepas dihadapno rene. Sentimen iki panitia. Adepno rektor. Ben jotosan karo dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Malah nyawang Iwan Fals. Ya jelas kok kalah ganteng. Cuma laris aku sih. Semuanya. Kalau kita kan enggak, amin itu macam-macam. Makmum sholat jamaah, amin gimana lagunya? Ya tergantung waladolinya imam. Kalau imam waladolin, makmumnya menyesuaikan amin. Top pokoknya waladolin, makmumnya amin. Nah kalau imamnya waladolin
Malaikat kon ngono ku gak entos. Hebat nggak kita manusia? Kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, lebih hebat dari malaikat. Tapi sebaliknya, kalau nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Binatang nakal wajar, dia nggak punya akal, hanya punya nafsu. Wedus nakal, pantas, karena wedus itu nggak punya malu, dia hanya punya kemaluan. Halo, pantas. Wedus lanang ketemu wedus wedok no pinggir jalan terus sosor-sosoran, pantas, nggak punya akal. Lah nek ana mahasiswa karo mahasiswi lanang wedok no pinggir rembong kok sosor-sosoran, itu lebih parah daripada Papok. Ya rek. Gini ya. Karena wedus itu nggak punya akal, sehingga wedus itu nakalnya yang monoton, gak variatif. Binatang itu nakalnya monoton, nggak variatif. Itu sak model ngono iku tok. Podo-podo nakal, temen pinter sampeyan sampai kewan. Podo-podo nakal. Namanya wedus, mulai dulu itu nakalnya yang merusak tanduran kayak gitu. Terus ngono iku tok. Wis merusak tanduran ngono iku tok nakale. Kon nakal aneh-aneh ndak iso. Sampeyan tau ora ana wedhus ngombe ciu? Ndak iso. Kucing, mulai dulu nakal kucing itu ya nyolong iwak, nyolong pindang, kayak gitu. Yang nyolong duitnya negara triliunan itu kucing garong. Tikus, gue tahu tuh mana tikus selingkuh. Gak iso ngono iku. Nakale tikus sing mulai dulu ya mengerat barang sing ra tepak karo merusak pari. Semono iku. Tikus niati. Sehingga manusia kalau nafsunya yang mengendalikan akalnya lebih parah daripada binatang. Aku pernah nerangkan kayak gini tuh aja yang tanya. Lah yang diterangkan kok cuman binatang, manusia sama malaikat, ya satunya kok nggak diterangkan? Apa? Setan itu. Oke, kalau Anda bertanya tentang saudara tua Anda, kita jangan lupa kalau kita punya saudara tua namanya setan. Dulur tua itu bro. Dulu. Memang anak sekarang tuh aneh-aneh aja, kadang-kadang lagi boy. Bener, aku pernah nerangkan mengingu. Ngingu jenggot itu loh bahasa Indonesia apa? Memelihara apa? Ya mengingu itu kok. Mengingu jambang, mengingu jenggot ini hukumnya kan sunnah. Ada seorang sahabat menghadap Rasulullah, dia bercambang, tebel. Kanjeng Nabi senyum. Ini perasaan sahabat, ya Rasul, Anda memandang saya kok senyum-senyum, aku jadi perasaan. Emang kenapa sih? Kanjeng Nabi dawuh gini, aku lihat itu loh, jenggotmu itu lucu. Malaikat tuh gandulan yang jenggotmu. Jenggotmu tiga gandulan malaikat. Itu jenggot itu tiga gandulan malaikat, maka sunnah ngingu jenggot. Santriku tak terang nong ini bantah. Nek jenggotnya lemes ketera angin, malaikatnya mencelat. Sore saiki apa kamu mau? Terus ono sing nanya, kalau ngingu kumis gimana hukumnya? Nah kalau kumis itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk menyenangkan dan membahagiakan istri, sunnah hukumnya. Apalagi itu permintaan istri, gak oleh dicukur. Aku mohon jangan kau cukur kumismu. Wajib. Tapi kalau ngingu kumis tujuannya untuk menakut-nakuti mertua, lah itu haram itu. Karena saya aneh-aneh. Katanya kalau punya jenggot nggak duwe brengos, jarene wedhus. Yang duwe brengos gak duwe jenggot, jarene lele. Lagi ya jenggoten ya kumisen berarti wedhus campur lele. Ngono kuwi ana sing takon. Terus gimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Apa hubungannya dengan pengajian? Ada, harus dijawab. Tak jawab ya aku, tergantung melihatnya di mana. Kalau melihatnya di jemuran ya nggak masalah. Yang melihatnya pas dinggo kalau Juria Perez ya ora oleh. Ini juga siapa ngomong wajib mau?
wajib merem. Ini juga gitu, aku ditakoni, terus setan kok nggak diterangkan? Setan itu hanya provokator. Allahumma sholli ala Muhammad. Setan itu hanya provokator. Jadi Anda jangan salah, setan itu nggak pernah bertindak kriminal. Setan itu nggak ikut melakukan kenakalan. Seumur hidupnya setan melakukan kesalahan, nakal itu cuma sekali. Waktu disuruh sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam, setan nggak mau. Seumur hidup setan melakukan kesalahan cuman sekali itu. Setelah itu setan nggak pernah bertindak kriminal, nggak pernah melakukan kejahatan sendiri. Setan hanya memprovokasi manusia, hanya mengojo-ojoi. Halang wis kadung, mengiming-imingi. Itu setan. Dia nggak pernah ikut berbuat. Pernah Anda dengar ada setan jadi tersangka? Gak tahu. Setan ini dorong-dorong tok. Ayo cepet, ayo murah iki murah, selawe geblek dewi. Ayo cepet. Kamu pol, gak ono sing ro, ngono. Ketika manusianya melakukan itu, dadake menungsane nyenuk tenan. Setan gak melu, setan yang mau berhasil, boleh. Ketika manusia diprovokasi kok manusianya gak mempan, ayo cepet. Lah manusianya katakan tidak, digoda setan kok tidak. Setan balik, lapor komandane, gagal dan. Jare komandane balik nono mana, saiki gagal, menelak berhasil. Setan gak pernah ikut bertindak nakal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setan itu membisiki toh. Cara membisikinya ya beda-beda. Kalau anda itu dibisiki sama setan, udah pulang aja daripada mubaliknya nggak datang. Mulai, ini mau sono sih kena godane setan. Mulai wisan. Sekarang yang lungguh ini di wong ngadeg kayak karo setan. Nggak usah nunggu selesai, cepet pulang. Setan ini kayak gitu. Tahu terus dibisiki nggak boleh ngaji. Kalau yang dibisiki kiai malah disuruh ngaji sama setan. Dibisiki gini, ayo ngaji cek oleh duit. Setan ini modelnya cok panggil, otaknya ngalang-ngalai rektor setan. Ayo ngaji cek oleh duit. Sehingga ada kiai ngaji niatnya cari, karena kena godaan. Disuruh ngaji niatnya cari, padahal itu nggak bener. Lebih nggak bener lagi kalau anda ngundang kiai suruh ceramah nggak dikasih. Berdoa seje kok malah bahasane lho sing angel. Niki dosen ilmu bahasa urung karuan iso ngene. Halo. Kalau yang dibisiki pejabat itu gayanya setan ngomong gini, ayo tanda tangan. Dari tanda tangan tok ini teret. Balik no modal. Biyen nyalon untuk duit akeh. Dadimu perkara duit, mosok lali. Sholawat nariyah itu sekarang kalah sama sholawat rupiah. Teret tanda tangan. Setan itu canggih, dan setan itu kelas-kelas. Kalau yang dibisikin kiai, setannya juga setan kiai. Kiainya setan. Lah sing digoda ustad itu setan ustad. Sing digoda direktur setane ya setan. Iya. Sing digoda rektor setane ya setan. Rektor. Nah setan kroco ya ora ngentalno to. Yang digoda jenderal setane ya juga setan. Nyaut to bro kok. Kalau yang digoda orang hebat setannya setan. Kalau yang digoda orang biasa setannya setan. Kalau yang digoda wong cekater setannya setan. Lah sing digoda kroco setannya setan. Tapi kalau sampean nggak digoda setan wong kancane dhewe kok. Sesama setan tidak akan saling menggoda. Kok ngenyek. Setan itu punya lembaga-lembaga. Ada lembaga perdompetan. Setan yang bagian jaga dompet. Misalnya ada infak jariah itu mau buka dompet itu tangan sampean ditampel sama setan. Nggak usah buka dompet. Kalau lolos tetap buka. Setan nggak berhenti. Terus dituntun mau ngambil yang gede. Gak oleh karo setan. Jangan ngodos yang itu. Itu loh odos yang cilik dewe gitu. Sering. Sehingga zaman sekarang kualik.
Nggih. Gara-gara setan permainannya luar biasa. Saiki ku sing kopian iku sabone restoran, sabone mall. Sing sapa masjid iki gundulan. Harusnya kan yang sapa masjid yang kopian. Ini enggak, sing kopian no restoran no mall, gambar Soekarno Hatta itu loh kan kopian itu. 100.000. Sing sapa masjid gundulan pati murah bawa golok. Ayo gak percaya masjid-masjid itu cukitan kotake. Engko lah ketemu pati murah padang lorok bawa golok. Gundulan kabeh. Zaman setan itu canggihnya luar biasa. Oke. Waktu lo waktu. Yo. Sama sekalian oke. Selanjutnya manusia yang benar-benar manusia dan manusia yang bisa memanusiakan manusia itu manusia yang betul-betul manusia. Artinya Allah menciptakan manusia ditaruh di dunia ini dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Allah hanya menugaskan manusia karena ditaruh di dunia keadaannya baik, di dunia ini disuruh jadi orang baik, mati juga harus dalam keadaan baik, nanti menghadap Allah juga harus dalam keadaan Allah tidak menuntut kita kembali ke Allah dengan membawa harta kekayaan yang banyak. Allah itu kaya. Allah nggak menuntut kita kembali ke Allah dengan membawa ilmu yang banyak. Allah sumbernya ilmu. Allah juga nggak menuntut kita kembali kepada Allah dengan membawa pangkat jabatan yang tinggi. Allah itu Malikul Mulk, raja di raja. Allah hanya menghendaki agar kita kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang suci. Dalam ayat yang lain radhiyatam mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang menyebabkan hati nggak suci itu karena apa? Dosa. Kita harus sadar bahwa kita itu manusia. Selama masih bernama manusia, pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Waliullah saja itu masih punya dosa. Kalau para nabi, para rasul itu punya sifat maksum, terhindar dari dosa besar dan dosa kecil, terjaga dari dosa besar dan dosa kecil. Kalau para wali punya sifat mahfud, terjaga dari dosa besar, tapi masih punya kemungkinan melakukan dosa kecil. Begitu sadar melakukan kesalahan, langsung cepat-cepat istighfar. Karena hanya para wali lah yang paling banyak istighfar setelah para nabi. Lah kita ini lek mau jadi waliullah potongannya gak iso. Mentok wali murid. Mentok. Waliullah gak kira iso. Saya ngomong barang itu belas. Nah setidaknya kita punya kelakuannya para wali, punya karakter dan sifatnya para wali. Apa? Memperbanyak istighfar. Karena kita itu manusia, pasti punya salah. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada entut yang tak basin. Diselaki wae ngedeken lagi. Namanya manusia itu pasti punya. Ayo kita jangan pernah merasa jadi orang baik, karena selamanya orang baik gak pernah merasa dirinya baik. Orang baik itu selalu merasa dirinya jelek. Orang kalau merasa dirinya baik itu menandakan bahwa dia bukan orang baik. Yuk kita belajar dari peristiwa Nabi Adam alaihissalam yang melakukan kesalahan sehingga terusir dari surga. Sebenarnya itu bukan murni kesalahannya Nabi Adam, itu ada juga peran serta iblis, ada ikut campur tangannya iblis melalui agentnya yaitu Siti Hawa. Tapi Nabi Adam sama sekali nggak menyalahkan iblis, nggak menyalahkan istrinya. Nabi Adam tetap gentle, sportif. Ngerti pora tak ngomong ini. Tanggung jawab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya yang zalim, Tuhan, saya yang berbuat aniaya. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, tapi kesalahan saya. Kalau kita kan suka mencari kambing hitam. Aku sakjane yo gak keliru, aku gak gelem dijak ae kok. Watakmu yang ngono modele kan. Makanya Gusti Allah benci ambek sampean perkara ngono iku. Oke, maka memasuki bulan Ramadan ini yuk kita bertaubat. Ayo
Allah kasih contoh, tolong diperhatikan. Dua makhluk yang asli sama-sama penduduk surga. Yang satu manusia diwakili Nabi Adam, melakukan kesalahan, dilarang mendekati syajaratul khuldi, malah mendekat, memetik dan memakan buahnya, kemudian terusir dari surga. Satu makhluk lagi, iblis, melakukan kesalahan juga, disuruh sujud ke Nabi Adam, tidak mau, diusir dari surga. Sama-sama terusir dari surga. Bedanya Nabi Adam mau bertaubat, akhirnya besok kembali lagi ke surga. Iblis nggak mau bertaubat, selamanya nggak akan pernah bisa menginjakkan kakinya ke surga. Sekarang dari dua contoh ini mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, dari dua contoh makhluk ini kita ini keturunan yang mana? Kalau merasa keturunan Adam, mari kita mencontoh Nabi Adam, mari kita meneladani Nabi Adam. Apa? Bertaubat. Kalau nggak mau mencontoh Nabi Adam, kalau nggak mau bertaubat, berarti temennya matur suwun, kowe ngomong iblis sampai nyawang aku. Wah, terus ini mas balas sih. Rasulullah saja yang nggak pernah punya dosa, nggak pernah melakukan kesalahan, itu kalau istighfar sehari nggak kurang dari 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min mi'ati marrah. Demi Allah, saya setiap hari beristighfar mohon ampun kepada Allah nggak kurang dari 100 kali, padahal nggak pernah salah. Masya Allah. Lah kita, oke, ini paling penting saya sampaikan. Istighfar itu rukunnya ada 4, taubat itu rukunnya ada 4. Halo, ini modelnya kaya ora patek duwe dosa ngono to, digawe diterangno masalah taubat kok ora merhatekno. Hoi, taubat itu rukunnya ada 4. Al awalu utawi kang pertama iku al getunu. Kakai bahasa Arab ya orang Arab paham potonganmu. Yang pertama harus bergetun. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Ya Allah, lapo aku biyen kok wani karo wong tua, lapo aku biyen kok gak merhatekno anak, lapo aku biyen kok harus menyesal. Kau tun. Yang kedua, wasani al mandeku. Yang kedua mandek, stop dari maksiat. Halo, geton tok gak mandek, menyesal tok gak mareni. Ya kapok lombok jenenge. Tomat, mari tobat terus. Maka yang ketiga, wa idmarun alla yaud. Loh, gak ngerti toh nek bahasa Arab. Berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Jadi ada 3 ini, perhatikan dulu. Pertama menyesal, yang kedua berhenti. Ya getun ya menyesal kowe kok seragam on. Ngomong menyesal jadi getun gitu. Yang pertama menyesal, kedua getun. 1 menyesal, 2 berhenti, 3 berjanji tidak akan mengulangi. Jamaah sekalian tolong perhatikan, 3 rukunnya tobat ini berkaitan dengan 3 dimensi waktu. Manusia hidup ini pasti mengalami 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, past time. Ada masa kini, present time. Ada masa depan, next time. Anggitmu aku gak iso nih, terima mahasiswa ingin rektor yang karuan iso nerangno ngene iki. Padha ae masih direktur radar ya tunggal ya. Isone mek tanda tangan tok iku. Dan gak dibayar ya wes. Aku ngaji nang ndi yo ngene iki modele. Loh, menyesal itu berkaitan dengan masa lalu. Berhenti itu berkaitan dengan masa kini. Berjanji untuk tidak akan mengulangi berkaitan dengan masa depan. Paham tak gak ini? Lambene tok ngomong paham masa plong-plong ngono. Manusia hidup itu pasti mengalami 3 masa. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Betul? Berkaitan dengan masa lalu, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita karena masanya udah lewat. Tidak ada lorong waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Kalau ada itu hanya film fiksi, Doraemon gitu. Aku ya penggemar Doraemon. Maka atas masa lalu itu yang bisa kita lakukan apa? Menyesal.
masanya kan udah lewat. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita kecuali menyesal. Understand? Do you understand me? Ya Allah. Apa sing tuwek bareng kok melok? Yes. Itu berkaitan dengan false time. Masa lalu kita harus menyesal. Nah, berkaitan dengan masa kini yang sekarang kita alami, kita harus bagaimana? Stop. Stop. Berhenti. Ngombe. Nah, berkaitan dengan masa depan, kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Siapa yang tahu tentang masa depannya? Mau jadi apa nanti sampean? Jangankan 10 tahun ke depan, jangankan masa depan kita 5 tahun lagi, jangankan masa depan kita 3 tahun lagi, jangankan masa depan kita seminggu lagi. Nanti malam sampean masih ada atau enggak? Enggak ada yang tahu. Nanti malam sampean masih hidup atau enggak? Kita nggak tahu kan? Lah aku sesuai. Maka terkait dengan masa depan, kita harus berjanji tidak akan mengulangi maksiat lagi, kita tidak akan melakukan dosa lagi. Kalau sudah berjanji tidak akan mengulangi maksiat, otomatis bertekad akan menjalankan taat, bertekad akan menjalankan kebaikan. Betul? Bisa otomatis itu. Gonzales arep mlebono karidul enggak masuk. Kalau kita sudah punya tekad untuk melakukan taat dan kita berjanji meninggalkan maksiat, meskipun andaikan usia Anda tinggal sebentar, amin. Itu Anda sudah tertulis, sudah dapat pahala seakan-akan melakukan ibadah yang luar biasa banyaknya dan lamanya. Niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Termasuk ini, aku mulai tadi itu berjanji dan bertekad akan ceramah agak panjang, mengupas tentang macam-macam akal nafsu hati berkaitan dengan manusia yang benar-benar manusia, tapi karena waktunya terbatas dan dibatasi dengan waktu, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sampai yang belum sholat asar, aku sing durung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa di ulang tahun yang ke-16 ini, Radar Malang mudah-mudahan semakin sukses, semakin eksis, semakin manfaat dan semakin membawa barokah. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita bukan pertemuan singkat yang mulai jam 12:30 mau misalnya. Acaranya kan mulai jam 12 tadi loh. Aku sing telat. Lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya tentunya banyak hilaf, banyak salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian tadi tablik akbar dalam rangka ulang tahun ke-16 Radar Malang Jawa Post Group. Terima kasih yang sebesar-besarnya.